Umur panjang adalah berkat, namun lebih daripada itu, umur panjang adalah penugasan. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Mazmur 72 ayat 5. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati anak-anak-Mu. Tolong kami mengerti untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya membaca Mazmur 72 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Saudara-saudara, kita semua menyadari waktu kita diberkati oleh Tuhan, ada tujuan yang harus kita penuhi. Saat kita diberkati, kita diutus untuk menjadi berkat. Bila saudara-saudara membaca Kejadian 12 ayat 2, kepada Abram Tuhan berkata bahwa dia dan keturunannya akan diberkati untuk menjadi berkat. Maka di dalam cara pandang seperti ini, kita tidak sekadar memandang umur panjang sebagai suatu waktu yang lama di dalam hidup kita. Menyadari bahwa kita diberkati, dipanggil untuk menjadi berkat, mendorong kita melihat umur panjang sebagai penugasan dari Tuhan. Saat Tuhan memberikan kepada kita umur yang panjang, maka itu adalah penugasan kepada saya dan saudara-saudara. Doa di dalam Mazmur 72 adalah doa bagi raja, supaya umur panjang boleh teralami di dalam kehidupan raja dan di dalam pelaksanaan kehidupannya. Di dalam penugasan yang dia kerjakan, dia boleh mencapai apa yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupannya. Namun bukan hanya untuk raja. Kita semua sebagai umat Allah juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Satu hal yang menarik dari terjemahan ayat kelima di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai berikut. Kiranya mereka takut akan Engkau selama ada matahari dan bulan. Umur panjang adalah panggilan dan penugasan kepada saya dan saudara-saudara untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Saat kita memikirkan takut akan Tuhan, kita menjadi sadar bahwa panggilan untuk hidup takut akan Tuhan adalah panggilan paling mendasar setiap orang percaya. Bayangkanlah bila raja yang memimpin sebuah bangsa, bila pemerintah yang melaksanakan jalannya pemerintahan hidup jauh dari takut akan Tuhan. Dan bukankah ironi juga bila hal itu nyata di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Raja Salomo melaksanakan itu di dalam tahun-tahun awal pemerintahannya. Kita melihat Raja Salomo adalah raja yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Namun hal itu berubah ketika hatinya terpaut kepada banyak perempuan asing yang membawa Raja Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saat seorang raja dan umat Allah hidup jauh dari takut akan Allah, maka yang akan teralami adalah malapetaka. Saat raja yang duduk di singgasana, yang memimpin banyak orang, jauh dari takut akan Allah, maka umat yang dia pimpin pun mengalami hal-hal yang merusak. Kita semua rindu diberkati, saudara-saudara. Kita pun rindu bukan hanya kita yang diberkati, tetapi generasi demi generasi di bawah kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Bukan hanya takut akan Tuhan di awal perjalanan kita, atau di awal periode pelayanan kita, atau di saat-saat kita dilihat orang lain, tetapi takut akan Tuhan di awal, di perjalanan, sampai di akhir. Di awal periode, di perjalanan, sampai di akhir periode, dan untuk seterusnya, saat dilihat atau tidak dilihat orang. Itulah yang membuat umur panjang menjadi berarti saat kita melaksanakan tugas-tugas kita dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara,
Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Umur panjang yang Kau berikan kepada kami di hari ini, kami mau pakai untuk memenuhi tugas kami. Hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, firman diberlakukan. Amin. Ya